kami berharap untuk Polij yang selalu memberikan pendampingan. Kami dari BUMDes memang dituntut untuk saat ini untuk pelaporan keuangan berbasis online. Semuanya berupaya bagaimana bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Halo Sobat Saintek. Halo Sobat Polij. Kembali lagi bersama kami, para Duta Sains dan Teknologi Politeknik Negeri Jember di podcast Resona Saintek. Gak kerasa, hari ini kita sudah sampai di episode terakhir dari rangkaian podcast program Resona Saintek. Dari episode pertama sampai sekarang, kita sudah belajar bareng tentang hulu hilir produksi susu, inovasi rasa, kemitraan industri, sampai strategi pemasaran Tevamilk. Dan sebagai penutup yang spesial, hari ini kita mau melihat bagaimana dampak nyata dari inovasi kampus bisa sampai ke masyarakat secara langsung, salah satu contohnya melalui kerjasama dengan desa. Dan pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa dari Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Desa Tanjung Rejo dan Bapak Ketua BUMDes Tanjung Mulia. Seperti yang kita ketahui bersama, BUMDes memiliki peran penting nih dalam kegiatan inovasi kampus untuk mendukung inovasi kita. BUMDes di sini punya peran penting untuk distributor produk Tevamilk sekaligus motor penggerak UMKM di desa. Kita akan ngobrol bareng tentang potensi desanya dan rencana mini factory roti yang akan dikembangkan dari Desa Tanjung Rejo, hingga bagaimana desa dan kampus nantinya bisa berkolaborasi bersama melalui pendampingan dan inovasi. Untuk itu langsung saja kita mulai pembahasan yang seru pada episode kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Sebagai pembuka Bapak Subono selaku Kepala Desa, mungkin boleh diceritakan Bapak potensi unggulan apa yang dimiliki oleh Desa Tanjung Rejo sendiri? Ya, terima kasih. Potensi unggulan yang ada di desa kami yaitu pertanian. Untuk pertanian yang menjanjikan untuk masyarakat kami yaitu petani tembakau, dan saat ini petani tembakau yang ada yaitu tembakau open atau tembakau halapan, nakpus, kemudian juga tembakau kasturi. Ini yang menjadi potensi andalan masyarakat kami. Namun untuk menunjang atau untuk menumbuh kembangkan kaitan dengan bagaimana perekonomian desa kami agar ada potensi-potensi lain, kami akan menumbuh kembangkan UMKM yang ada di desa kami. Dan saat ini desa kami sudah memulai yaitu membangun fasilitas tempat untuk dijadikan Pujasera, pusat jajanan rakyat, sukaan rakyat. Nah, ini sudah mulai dibangun. Harapannya ke depan desa kami agar UMKM bisa berkembang, kemudian perputaran uang juga semakin cepat, masyarakat bisa merasakan yaitu meningkatnya ekonomi yang ada di desa kami. Itu sementara seperti itu. Jadi selain tembakau ada produk unggulan lain Pak potensi unggulan lain yang dimiliki oleh Desa Tanjung Rejo sendiri? Ada, yaitu produk tahu tempe. Produk tahu tempe. Kedelai berarti ya? Dari kedelai yang saat ini juga alhamdulillah berjalan lancar dan juga semakin berkembang di desa kami, produk yaitu tahu tempe. Kemudian ada lagi yaitu anyaman tas yang terbuat dari plastik juga ada. Ini semata-mata bahwa masyarakat kami juga ingin berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya di warga masyarakat. Luar biasa sekali ya Pak, berarti sangat kreatif dan membuat inovasi-inovasi baru seperti itu ya Pak dari masyarakat sendiri.
Mungkin pertanyaan dari kami sedikit sekarang bergeser ke Pak Bambang sebagai Ketua BUMDes Tanjung Mulia ya Pak. Oke, dari potensi yang luar biasa tadi, sangat banyak ya potensi dan produk unggulan dari Desa Tanjung Rejo. Sebenarnya hal apa yang diharapkan dari BUMDes Tanjung Mulia untuk dikolaborasikan dengan Politeknik Negeri Jember? Terima kasih. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak kampus, pihak Polij, Bapak Direktur, berserta tim Resona Saintek yang berkenan hadir di desa kami untuk memberikan ilmu atau motivasi kepada kami BUMDes yang nantinya ada manfaat yang berkelanjutan bagi kami BUMDes untuk mengembangkan usaha yang nantinya bisa berkembang dan selalu berkolaborasi dengan Polij dalam hal pendampingan, baik pendampingan manajerial maupun teknik serta pemasaran, dan itu nanti kami harapkan terus berkelanjutan. BUMDes sendiri itu kan memiliki inisiatif kerjasama yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, seperti apa bentuk kerjasama yang telah disepakati dari BUMDes dengan Politeknik Negeri Jember sendiri? Kami masih akan menjajaki sejauh mana kerjasama itu. Yang jelas kami ingin pendampingan untuk usaha, misalkan untuk pengembangan usaha roti, kami ingin pendampingan baik melalui tenaga yang kami nantinya akan kami kirim untuk magang di sana untuk serap ilmu maupun ada lagi nanti tentang pemasaran, dan itu sangat penting bagi kami. Semoga nanti Polij tetap memotivasi kami dan dalam pendampingan ini. Berarti sudah ada kayak pertemuan untuk melakukan kerjasama tersebut ya Pak? Masih akan dilakukan. Berarti sepertinya visi untuk membangun pusat UMKM ini sangat besar ya Pak ya, terutama saat-saat ini. Menurut Pak Kades sendiri, Desa Tanjung Rejo kan punya visi untuk membangun pusat UMKM. Bagaimana Bapak membayangkan nantinya pusat UMKM ini bisa berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Jember, utamanya dari hasil produk unggulan Polij seperti susu yang ada di sini, bisa berkolaborasi dengan UMKM yang ada Pak? Kami dengan ingin menumbuh kembangkan UMKM yang di desa kami dengan minta pendampingan dari Polij tentunya tentang bagaimana agar UMKM itu bisa bertumbuh kembang dengan baik. Tentunya nanti akan mengadakan yaitu produk-produk yang nantinya ingin menjadi berkembang, seperti mau bikin pabrik roti, atau nanti juga akan mengadakan tata cara pemasarannya. Tentunya itu yang kami harapkan dari Polij untuk memberikan pendampingan atau ilmu yang bisa diberikan kepada pengguna UMKM atau Pujasera nantinya. Luar biasa sekali sepertinya ya Pak untuk pendampingan dari Politeknik Jember yang nantinya akan berkolaborasi dengan Desa Tanjung Rejo sendiri. Nah, tentang tadi ya Pak yang sudah dijelaskan tadi, dengar-dengar mau membuat tentang mini factory roti ya Pak. Oke. Nah, mengapa BUMDes sendiri itu memilih roti Pak produknya, dan harapannya itu seperti apa pendampingan nantinya dari Politeknik Negeri Jember sendiri? Gini, di wilayah kami yang notabene jauh dari perkotaan, ya, di sini tentang produsen roti sepertinya masih langka. Dalam arti untuk produk-produk roti yang berkualitas. Terus untuk berkelanjutan, tentunya kami juga yang seperti saya sebutkan tadi, untuk roti ini yang serap ilmunya dari Polij, tentu dengan karakter yang mirip lah
hampir sama dengan yang diproduksi Poli C dengan produk roti yang inovatif. Gitu. Oke, untuk pendampingan dari Desa Tanjung Rejo sendiri apa Pak yang diharapkan yang untuk diberikan dari Poli C sendiri gitu? Kami dari pihak desa atau BUMDes pendampingan tentunya dari tenaga ahli yang di sana ya, baik dari pengolahan ya, tentang pengoperasian alat-alat gitu. Tapi kami tetap mengharap tetap ada pendampingan dari Poli C sampai kita siap tenaga kerja yang ahli. Berarti mulai dari perencanaan hingga nantinya dari perencanaan hingga menghasilkan produk yang roti yang diharapkan seperti itu ya Pak? Betul. Salah satu pendampingan yang ada kan dari program studi akuntansi sektor publik nih Pak, terkait dengan manajemen keuangan. Menurut Bapak sendiri sebagai Ketua BUMDes, bagaimana nanti pendampingan ini bisa berkolaborasi dengan BUMDes untuk membantu mengelola arus kas mungkin, atau terkait dengan akuntabilitas usahanya Pak? Begini, untuk pendampingan akuntansi, kami dari BUMDes memang dituntut untuk saat ini, untuk pelaporan keuangan berbasis online. Ya, jadi kami menunjuk atau kerjasama dengan Poltek karena di Poltek sepertinya sudah ada aplikasi, ya aplikasi untuk pelaporan keuangan berbasis online. Gitu. Berarti selain dari itu juga digitalisasinya udah digencarkan banget ya Pak ya, terutama untuk di tingkat desa ini. Siap. Kalau untuk potensi rotinya sendiri nantinya apakah di desa ini memiliki potensi yang tinggi ya Pak untuk penjualannya mungkin seperti itu? Untuk di desa kami kebutuhan akan roti terutama yang kategori yang bukan premium ya, di bawah premium bisa, itu masih besar karena kami di desa masih menganut kalau hajatan itu meriah. Jadi kebutuhan akan roti nanti semoga bisa mendukung di hajatan-hajatan masyarakat. Terutama itu. Yang kedua, kami juga di desa banyak kegiatan. Semoga semua kegiatan di desa kami sendiri, mungkin kebutuhan untuk konsumsi bisa di-backup dari produksi BUMDes. Ya. Luar biasa sekali. Dan untuk Bapak Subono selaku Kepala Desa ya Pak, apa komitmen nyata Bapak mengenai regulasi atau mungkin dukungan dalam menjamin keberlanjutan program-program strategis yang dijalankan oleh BUMDes sendiri? Ya, kami pemerintah desa tentunya bekerjasama dengan BUMDes berupaya bagaimana agar produk-produk yang akan kami laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Maka dengan hal ini juga tetap kami berharap untuk Poli C yang selalu memberikan pendampingan ataupun mungkin tentang bagaimana kami melaksanakan upaya-upaya ini bisa berjalan dengan lancar. Itu harapannya, dan harapannya semoga produk-produk yang kami akan adakan itu betul-betul nanti bisa dikenal oleh masyarakat tentunya, dan masyarakat bisa memanfaatkan itu. Untuk ini Pak, tadi kan kita sudah ada sosialisasi di desa, ya Pak, terkait dengan susu ya Pak, mengenai produk susu nantinya apakah mungkin bisa berkesinambungan di Posyandu Pak? Terima kasih. Kaitan dengan produk susu, karena tadi sudah disosialisasikan kepada para ibu-ibu kader tentang susu, tentunya mudah-mudahan aja nanti kalau memang susu sangat dibutuhkan oleh balita, tentunya para kader nanti bisa kerjasama dengan pemerintah desa dan juga nanti BUMDes yang akan
melaksanakan tentang produk susu. Kita sesuaikan bagaimana, karena di desa kami sampai saat ini belum ada ternak sapi susu. Itu makanya susu termasuk produk langka di daerah kami. Itu. Berarti untuk kerjasama antara BUMDes sendiri dengan pihak desa ataupun tentang kader juga sangat luar biasa sekali ya Pak? Iya, kalau memang itu bisa dilakukan, insya Allah sangat luar biasa. Untuk dukungan dari desa sendiri berarti untuk semua kegiatan yang nantinya dilaksanakan oleh BUMDes sendiri selalu didukung atau seperti apa? Kami pemerintah desa sangat mendukung kegiatan-kegiatan BUMDes, bagaimana BUMDes ini bisa berjalan, kegiatan-kegiatannya, program-programnya tentunya mengarah untuk kemanfaatan masyarakat, dan pada saat ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan, mungkin dengan usaha-usaha yang lainnya, semuanya berupaya bagaimana bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kita udah dapat jawaban yang banyak dari Bapak Kades dan Bapak Ketua BUMDes nih apa terkait dengan rencana, terkait dengan visi Desa Tanjung Rejo ke depannya, terutama dari visi pembangunan pusat UMKM. Mungkin sebagai penutup Pak, dari Bapak Kepala Desa, apa harapan terbesar Bapak terkait dengan sinergi dan pendampingan dari Politeknik Negeri Jember? Terima kasih ya, harapannya mudah-mudahan dengan adanya kami pemerintah Desa Tanjung Rejo berkolaborasi dengan Poltek Jember, tentunya semoga bisa selalu saling memberi dan menerima tentang bagaimana upaya-upaya kami untuk desa kami bisa semakin maju tentunya, dan untuk mengupayakan ada produk-produk seperti produk roti, mungkin susu, atau menumbuh kembangkan tentang UMKM. Dan saat ini sudah mulai kami bangun, yaitu Pujasera, itu nanti bisa betul-betul masyarakat bisa merasakan kalau menginginkan pembelajaran tidak perlu keluar daerah, cukup di desa kami, di dalam desa kami. Terima kasih Pak. Kalau dari Bapak Bambang sendiri terkait dengan harapan dari adanya sinergi ini, mungkin kalau dari BUMDes sendiri kan lebih fokus terhadap kemandirian atau keterampilan wirausaha gitu Pak. Dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, harapan kami semoga kerjasama ini memberi manfaat yang besar bagi kami, baik dari ilmu dan teknologi yang diserap dari tenaga-tenaga ahli dari Polije, dan manfaat itu tersampaikan ke masyarakat juga yang ikut merasakan dampaknya. Dalam arti apapun yang diproduksi oleh Polije, kami akan mengikuti dan terus berusaha untuk memberikan apa yang terbaik untuk Polije, karena Polije telah memberi kami yang dampak positif itu. Biasa sekali. Semoga nantinya kerjasama antara Desa Tanjung Rejo sendiri dan Politeknik Jember dapat bermanfaat ya Pak untuk Amin. masyarakat. Amin. Dan Amin. bisa mendukung juga untuk perkembangan dari pihak desa juga. Amin. Luar biasa sekali Sobat Saintek dan juga Sobat Polije. Sebagai episode penutup, obrolan kita hari ini benar-benar merangkum esensi program Resona Saintek, inovasi kampus yang membawa dampak nyata bagi masyarakat luar. Dari hasil ngobrol-ngobrol kita nih bareng sama Pak Kepala Desa dan Bapak Kepala Ketua BUMDes sendiri, kita bisa lihat bagaimana kolaborasi antara Polije dengan pihak desa ini bisa membuka peluang besar. Salah satunya dari distribusi produk unggulan Polije, salah satunya dari Teva Milk, terkait dengan penguatan manajemen keuangan, penguatan UMKM, dan juga rencana pengembangan mini factory roti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Subono dan juga Bapak Bambang atas waktu dan inspirasinya yang telah diberikan pada episode pada hari ini, serta kepada semua Sobat Saintek yang sudah mengikuti perjalanan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga rangkaian podcast Resona Saintek dapat menjadi ruang belajar, berbagi, dan menguatkan semangat bahwa inovasi vokasi bisa benar-benar berdampak. Terima kasih telah bersama kami di podcast Resona Saintek. Polije Kampus Berdampak, Polije Sip.